Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Engkang kula hormati, yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf, yang saya hormati Dr. Andes Mahmud, para alim ulama, ketua panitia, ketua PAC Muslimat, Patayat, juga Bapak Lurah Handil Bakti, Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas, benar ya Bu ya? Dan seluruh yang hadir di ruangan ini. Sebelum ceramah saya berdoa mudah-mudahan semua yang hadir, kalau masih ada pasangannya, tambah harmonis rumah tangganya. Mudah-mudahan kalau ada yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya ya Allah. Lebih kencang aminnya ya Bu. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Kalau ada yang datang dalam keadaan sedih, izinkan dia pulang bahagia ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang pengen punya mantu, segera hadirkan mantu ya Allah. Kalau ada yang pengen punya momongan lagi, kalau ada yang pengen aja ya Allah, berikan momongan ya Allah. Dan kabulkan hajat kami dunia akhirat ya Allah. Dan terakhir satu lagi ya Allah, jadikan kami semua awet muda tanpa skincare ya Allah. Ternyata yang paling kencang, yang paling akhir. Amin. Insya Allah kabul semuanya awet muda. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, saya grogi ini. Ada Romo, ada alim ulama. Mohon izin Pak Yai, para alim ulama, saya di sini ceramahnya untuk ibu-ibu aja. Ya, bukan ceramah untuk alim ulamanya, tapi ceramahnya untuk ibu-ibu saja. Ini ceramahnya sampai maghrib atau isya, Bu? Subuh. Masya Allah, panitia sudah siap konsumsi ini. Makan malam, makan habis isya, konsumsi tahajud sampai subuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tema kita hari ini saya tanya, temanya apa? Silaturahmi halal bihalal. Saya mau nanya satu dulu. Ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen atau pengen banget? Nanti atau sekarang? Nanti lah Ustazah. Tapi udah tahu belum caranya masuk surga? Bu, kira-kira itu orang tuh masuk surga sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Masa sih? Kira-kira itu di surga itu gini nggak? Peserta berikutnya masuk surga. Kayak sambutan, kayak mau dipanggil ceramah gitu ya. Hayati fasiha lubis. Oke. Kulo ini niki Batak, Pak. Tapi kulo saged ngendiken Jawi. Hayati fasiha lubis. Terus saya maju gitu ya, dada-dada sama ibu-ibu. Dadah. Gitu-gitu ya Bu ya. Bukan, masuk surga nggak begitu. Di riwayatnya masuk surga itu bergandengan tangan. Jadi orang tuh kalau nggak punya teman, nanti bingung masuk surganya sama siapa. Nggak punya teman, tetangga kelahi, ipar diajak tengkar, mertua apalagi, suami nomor 1. Nanti masuk surga tuh nggak ada yang nyari. Emang masuk surga gimana Ustazah? Boleh nggak satu PAC Muslimah Palaran semua sekali masuk? Boleh dong. Lebih dari itu juga se-Indonesia boleh. Gak ada masuk surga sendiri-sendiri Bu. Mau tahu caranya? Nanti biar ibu nggak bingung gandengannya modelnya gimana Ustazah? Mau tahu Bu? Apa udah tahu? Udah tahu atau mau tahu? Mau tahu. Izin Bu, boleh berdiri? Dia boleh berdiri Bu. Kalau kasih tahu itu caranya kayak apa, gandengannya diriwayatkan. Ayo boleh Bu, kita praktek masuk surga. Nanti padang mahsyar itu Bu ya, penuhnya lebih penuh dari ini. Gandengannya gimana Ustazah? Nah ini latihan.
Saya gandeng siapa? Bu Sukanti aja tuh contohnya. Kiri kanan deh Bu, gandengannya. Ini saya contohin sama Bu Sukanti. Nah, tangannya dimasukin. Nah, kiri kanan. Coba kiri kanan Bu, kiri kanan. Nah, panjang gak Bu berisnya? Panjang. Nanti Ibu kalau udah gandengan gini, boleh lihat kiri kanan. Ya Allah, suamiku mana ya Allah? Makanya kalau suami suka tengkar sama istri, gak dicari sama istrinya. Terserah aja ya Allah. Anakku ya Allah, anak pertama mana? Anakku ada gak Bu di sana? Ada Bu, aman. Putuku mana Bu? Dicari semuanya. Lah ketua PAC mana? Ada, aman. Panjang Bu, itu boleh sepanjangnya, boleh cari orang. Masya Allah, alhamdulillah. Udah tahu masuk surganya Bu? Udah, monggo, terima kasih banyak. Masuknya belum sekarang Bu, baru latihan. Jadi ulama itu ngeriwayatkan masuk surga. Kan di Quran juga Allah nyebutin masuk surga itu bareng-bareng. Itulah pentingnya ketika di dunia, penting nyambung silaturahmi. Ya, silaturahim itu dijaga supaya nanti ketika dia udah gandeng temennya dicari. Lah ya Allah, Bu Sukanti mana? Belum ya Allah, Bu Sukanti ya Allah. Lah ya Allah, lah ini ustazahnya mana? Yang ceramahin kok belum muncul ya Allah. Boleh nyari Bu. Lah kan banyak orang ustazah. Ya kalau Allah mau tinggal kun fayakun. Kenapa enggak sama kita Bu? Oh, padat banget Ibu di sini aja baru satu gedung musfat ini aja. Kita udah enggak ngeh di belakang ada siapa, di depan ada siapa. Gimana padang mahsyar yang penuh itu? Kita mikir diri sendiri aja udah capek, apalagi mikirin orang. Tapi orang yang nyambung tali silaturahim, yang baik hubungannya hablum minan nas, apalagi hablum minallahnya. Hablum minallah, hablum minan nasnya bagus, nanti dia diinget. Ya Allah kan bagus, makanya kalau Ibu gabung di organisasi, gabung di PAC Muslimat, mungkin yang ingat kita yang deket-deket mungkin lupa, tapi kan teman-teman kita seorganisasi, pokoknya satu PAC semuanya ya Allah. Boleh nggak? Apa sih yang Allah nggak kasih Bu? Allah itu baik atau baik banget? Baik banget. Kalau kita? Kadang-kadang baik, kadang-kadang agak baik. Ya. Mudah-mudahan tidak baiknya tidak banyak. Tapi kan maunya baik terus Ustazah, yaitu Nabi Bu. Kita memang kadang-kadang tidak baik. Kenapa? Karena Allah punya sifatnya Ghafur, Maha Pengampun. Lah kalau kita udah baik semua, malaikat dong. Kadang-kadang kita tidak baik. Tapi walaupun kita tidak baik, nah ini enaknya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ustazah? Nyambung sama tema kita hari ini, halal bihalal silaturahim. Bu, Nabi bilang ini penting ini buat kita ibu-ibu biar nggak cepet baper, nggak cepet nyalahin orang, nggak cepet kapling surga sendirian. Pokoknya dia itu Ustazah, surga itu jauh bener dah dari dia itu. Kayak kita tuh bos kaplingan surga gitu. Kenapa? Kan Nabi bilang man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Orang itu kalau dia ngucap la ilaha illallah, itu loh Bu, dia udah spesial banget di hadapan Allah. Coba Ibu bayangin sekarang, ini manusia kayak saya di atas bumi ini yang dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tubuh sama Allah, dikasih duit, dikasih mobil, dikasih kekayaan, dikasih ilmu. Itu semua dari siapa Bu? Allah. Ada berapa sekarang manusia? 8 miliar. Saya tanya, itu semua yang 8 miliar, dia ngaku nggak kalau ini dikasih sama Allah? Enggak Bu, cuma 1,7 miliar manusia yang mau ngaku dia itu diciptakan oleh Allah. Bayangin Bu, 6,3 miliarnya itu nggak ngaku dia dihadirin oleh Allah. Mana ada, aku tercipta dengan sendirinya. Bapak ibuku menikah, lahirlah aku. Nggak ada urusannya sama Tuhan, itu banyak Bu. Jadi kita ini
sejulit apapun teman kita, sepelit apapun teman kita, yang penting dia masih ngucap la ilaha illallah, dia itu spesial di hadapan Allah. Teman kita dia pelit banget ustazah, dia tajam banget mulutnya. Kalau anak muda sekarang bilangnya lancip bener bibirnya. Tuh anak muda bilang, setajam apapun dia, tetap dia spesial di hadapan Allah. Makanya kita enak aja bilang, ya Allah, pokoknya ratakan dengan tanah dia ya Allah. Kata Allah, lah ciptaan saya kok kamu yang mau hancurin. Kita sama anak kita, dengan Allah ke kita lebih sayang mana Bu? Kira-kira mana lebih besar sayang ibu ke anak ibu daripada sayangnya Allah kepada manusia yang Allah ciptakan? Sayang mana? Sayang mana? Sayangnya Allah kepada manusia, makhluk yang Allah ciptakan. Makanya Allah itu punya sifatnya Ghafur, Maha Pengampun. Lihat tuh ya Bu ya, orang tuh mulai dari muda narkoba, segala dosa dilakuin, sampai jadi bandar, jadi ini, jadi itu. Pas tua taubat diterima sama Allah. Kira-kira kalau kita dimaafin gak itu Bu? Tiada maaf bagimu. Tapi Allah enggak Bu, Allah Maha Pengampun. Nah ini yang kita belajar dalam hidup kita. Iya ya, sejahat apapun saudaraku, dia masih tetap spesial di hadapan Allah. Pokoknya dia mah udah, itu enaknya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Bu. Diajarin sama ulama kita, nggak gampang nyetempel orang. Dia mah udah musyrik dia, kita nggak diajarin gitu. Kenapa? Lo dia la ilaha illallah, dia lo spesial di hadapan Allah. Dia mah nggak jelas saja, pokoknya nah dia la ilaha illallah itu spesial di hadapan Allah. Tapi dia nggak sholat ustazah, gitu kan sekarang. Kita nggak tahu akhir hidupnya seseorang. Dia mau udah nggak ada bau-bau surga ustazah. Kenapa? Sholat enggak, zakat enggak, maksiat terus. Loh, dia la ilaha illallah nggak Bu? Iya ustazah. Maka dia tetap spesial di hadapan Allah. Dan kita nggak tahu akhir hidupnya seseorang seperti apa. Maka kita ini biar nggak cepet baper dengan orang-orang di sekitar kita, biar nggak cepat mutus silaturahim. Ustazah boleh nggak sih? Saya nggak suka sama kelakuannya. Saya menjauh boleh? Boleh. Tapi jangan mutus silaturahmi. Jangan jadi orang yang mulai mutus silaturahmi. Kenapa? Bagaimanapun seorang muslim, dia tetap spesial di hadapan Allah. Jadi kalau ibu ada suaminya, Ustazah, suami saya nggak mau sholat ustazah, dia tetap spesial di hadapan Allah. Kenapa? Dia masih ngaku Bu diciptakan oleh Allah. Dibandingin ada 6 miliar manusia, nggak usah urusan sholat deh, nggak usah urusan zakat deh, ngaku aja diciptain Allah nggak mau. Itu ibarat ibu punya 8 anak angkat, 6, pokoknya semuanya ibu sekolahin, dia sukses jadi pengusaha kaya raya terkenal se-Indonesia. Pas ibu ketemu dari yang 8 ini, 6 orang ibu temuin bilangnya apa? Maaf ya Bu ya, siapa? Enggak, saya nggak pernah ibu urusin. Enggak, saya ini memang dari kecil udah hebat, udah pinter. Sakit nggak Bu? Pengen digeprek apa dipenyet? Tapi Allah nggak geprek, nggak menyet loh Bu. Kenapa? Allah kasih kesempatan taubat. Coba ini yang 2, tadi 6 tuh nggak ngakuin ibu, yang 2 ngakuin. Pas ketemu ibu, Masya Allah adabnya ibu, Masya Allah, makasih ya Bu, ibu sini nginep tempatku aja. Oh ini sopan, ngaku, ngomong-ngomong ke orang, ini loh ibuku loh, kalau nggak beliau ini saya nggak jadi apa-apa. Beda nggak ibu sama yang 2 sama yang 6? Beda nggak Bu? Beda. Muslim itu yang cuma 2 miliar, itu spesial di hadapan Allah. Cukup dia la ilaha illallah, maka dia spesial di hadapan Allah. Ini yang diajari oleh ulama-ulama kita. Jadi kalau nyambung silaturahim, silaturahmi, nanti masuk surga banyak yang cari. Boleh nggak ustazah? Boleh. Masuk surga jalannya banyak Bu. Dan nanti orang dimasuk surga itu macam-macam pintunya. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada juga pintu sabar. Ternyata dia masuk surga, kenapa? Sholatnya biasa-biasa aja. Zakatnya dari mana zakat? Duit nggak ada ustazah.
Ternyata apa? Lewat pintu sabar. Sabar tiap hari ngadapin suaminya. Sabar ya Allah. Pengennya ya Allah dapat suami yang sugih, penyayang, perhatian. Kok ini semuanya kebalikannya ya Allah? Sabar. Ya Allah, kalau dengan begini engkau ridho, gak apa-apa ya Allah. Mungkin pintu surganya dari situ. Jadi pintu surga kita beda-beda, Bu. Yang penting silaturahminya dijaga. Itu disebutin sama Nabi kalau mau masuk surga. Yang pertama adalah al-imanu bitanzil. Kita iman al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Memang kita ini merasa spesial di hadapan Allah. Makanya Bu ya, kalau kasih tahu, nanti Ibu, kita semua ini akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ibu pernah melihat orang sakaratul maut? Dia ngorok kan Bu? Dibacain surat apa? Kalau ada orang udah mau meninggal nih, nggak meninggal juga, tapi udah dibacain surat apa? Yasin. Kalau Yasin nggak meninggal juga, surat Ar-Ra'd. Bu ya, dibacain surat Ar-Ra'd. Nanti orang ketika sakarat itu godaannya setan macam-macam. Kita memang takut kepada Allah, al-khawfu minat tanzil. Tapi nanti Ibu ingat nasihatnya Ustazah Fasihah pertemuan hari ini. Nanti Ibu kalau sudah meninggal, mau meninggal, Ibu sudah sakarat, yang Ibu ingat adalah kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi jangan lagi dipikirin, ya Allah kayak apa nanti di alam barzakh mungkar nakir, ya Allah dosaku banyak banget ya Allah. Itu berarti masih suuzon Allah belum mengampuni dosa kita. Kita selalu yakin Allah itu menspesialkan kita. Ya Allah, udah sakarat nih. Ya Allah, pasti mau ketemu Allah. Alam barzakh yang indah ya Allah. Ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Itu Bu, dibayangin ketika sakaratul maut. Ketika awal sakit, Ibu udah berpikir, ya Allah, sakitku gugurin dosa ya Allah. Udah nyampe nanti sakaratul maut, Ibu udah inget yang baik-baik tentang Allah. Karena Ibu spesial di hadapan Allah. Supaya kita menjemput husnul khatimah. Ketika sakarat ingat yang baik-baik tentang Allah. Kan coba Bu ya. Allahnya kita nanti di alam barzakh adalah Allahnya kita sekarang ketika hidup, ya nggak Bu? Saya juga sering nasehatin ibu-ibu. Memang sih Bu, contohnya nih ya. Kita ini kan yang kita cari, yang kita minta, yang kita kejar itu kan ridhonya Allah. Allah yang kita cari. Ada kadang sedih gitu. Memang sih semua kita pengen haji. Tapi ada orang sampai sedih banget, sampai males gitu ibadah. Kenapa? Karena nggak dipanggil-panggil haji Ustazah. Saya bilang, Bu, Allah yang kita sembah di Arafah, ketika melontar jumrah, ketika tawaf, ketika sa'i, adalah juga Allah yang kita sembah di Samarinda. Ya Bu ya? Sama Allah juga yang kita sembah di Samarinda. Kalau Allah mudahkan kita menyembah Allah di Arafah, alhamdulillah. Tapi kalau Allah juga tempatkan kita menyembah Allah di Samarinda, ya nggak apa-apa. Kan intinya kita menyembah Allah. Ya Allah, kalau nggak mudahkan hamba haji, ya Allah, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, ya Allah Ustazah, itu loh temanku udah 10 kali umroh, kok saya sekali aja Allah belum kasih ya. Kayaknya Allah nggak sayang sama saya Ustazah. Sayang Bu. Allah yang kita sembah di tanah haram adalah juga Allah yang kita sembah di Samarinda, di Palaran, sama. Dimanapun kau mudahkan saya menyembahmu ya Allah, maka di situ saya akan perbaiki ibadah saya kepadamu. Lah kita sholat di Masjidil Haram nyari ridhonya siapa Bu? Allah. Kita sholat di Palaran nyari ridhonya siapa? Nyembahnya siapa? Allah. Jadi kalau nggak dikasih haji, alhamdulillah diberangkatin. Nggak dikasih haji, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting saya udah minta, saya udah niat, ya Allah saya udah nabung. Kalau nggak nyampe, nggak apa-apa ya Allah. Karena yang saya cari itu Allah. Nah kita ini semua spesial Bu di hadapan Allah. Yang ngasih kita sekarang fasilitas hidup siapa? Kira-kira nanti di alam barzakh Tuhannya siapa? Allah. Jadi di dunia Ibu dikasih fasilitas nggak sama Allah? Dikasih. Di alam barzakh kira-kira dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Jadi itu yang hadirkan dalam pikiran kita.
Itu diajari oleh Imam As-Sazili. Oke, promo. Kita berpikir tentang Allah, tentang kehidupan kita. Itu pikiran-pikiran baik kita tentang Allah, tentang takdir kita. Nanti di alam barzah, ketika saya di dunia difasilitasi oleh Allah, saya juga yakin nanti di alam barzah saya difasilitasi oleh Allah. Nanti juga di akhirat saya yakin nanti saya akan bergandengan dengan teman-teman saya masuk surga dengan keluarga saya. Kenapa? Ketika hidup aja Allah sayang saya, ketika meninggal juga insya Allah begitu. Jadi pikiran kita tuh baik, pikiran tuh bahaya loh Bu. Pikiran itu bahaya. Kalau pikiran kita nggak diajak berpikir baik, nanti dia mikirnya yang macam-macam. Azan ya Pak? Allah Akbar, Allah Akbar. HP atau masjid? Aslinya belum? HP. Oh belum masjid, ini masih HP. Tolong diingetin ya Bu ya, kalau azan ya. Al-khawfu minal jalil, kita takut kepada Allah. Tapi nanti Ibu kalau sudah waktunya sakaratul maut, karena mati itu nggak ada yang tahu Bu. Yang baik-baiklah berpikir tentang Allah. Di pikiran itu doa Bu ya. Doa itu bukan hanya yang kita angkatkan, kita berdoa, itu doa. Tapi yang terpikir dalam pikiran kita pun doa. Ibu sekarang suaminya kan di rumah di kerjaan, dipikirin yang baik-baik kan Bu. Jangan mikir gimana kalau suamiku kecantol sama tetangga ya. Jangan, nggak boleh gitu. Mikirnya yang baik. Insya Allah suamiku dijaga Allah. Insya Allah suamiku setia. Insya Allah sehat-sehat. Gitu Bu. Pikiran tuh bahaya. Ibu mau saya kasih tahu contohnya. Ini pengalaman saya tentang pikiran itu yang berbahaya. Jadi kemarin saya pulang kampung itu, suami saya orang Makassar. Cocok ya Bu ya. Istrinya orang Batak, suaminya Makassar. Jadi kalau ngomong kenceng nggak ada yang tersinggung, sama. Kami pulang naik kapal laut. Kalau di kapal laut kan di kamar mandi, Ibu pernah ada naik kapal laut? Naik pesawat semua kayaknya ini. Jadi Bu saya kasih tahu, mungkin Ibu nggak pernah naik kapal. Itu kalau di kapal, di WC-nya itu ada blower. Suaranya kenceng. Kebayang Bu ya blower ya. Nah kan kalau kita di WC denger blower di kapal itu kan namanya kapal goyang-goyang kan Bu. Di WC itu kita goyang-goyang. Mau wudhu tuh goyang-goyang gini. Goyang-goyang karena emang kapalnya kan jalan. Terus 2 minggu berikutnya saya ke Jakarta 2 minggu lalu. Pas di WC bandara akan ada blowernya. Lah saya itu Bu ya langsung pikiran saya itu karena denger blower saya kayak nggak sadar merasa kayak di kapal. Jadi saya ngikut kayak goyang gitu Bu di bandara. Gini saya. Terus saya sadar astagfirullah ini kan bukan di kapal. Nah itu pikiran itu Bu. Kalau ada pikiran kita membawa kita berpikir yang tidak baik, harus segera waras, sadar, ingat, astagfirullah, eling itu, langsung ingat. Kayak saya tadi, langsung diingetin loh, kok saya ikut goyang ya, ini kan di bandara, langsung inget. Nah, kalau setan ngajak kita berpikir yang macam-macam tentang orang, tentang tetangga, tentang saudara, tentang siapapun, langsung ingat, astagfirullah. Pikiran itu doa. Pikirnya yang baik-baik. Ya dia gimana-gimana tetap aja dia spesial di hadapannya Allah. Jadi gak usah dipikirin gitu aja kok repot. Saya suka itu Bu, ada perkataan Gus Dur. Masalah itu ada 2. Satu, masalah yang tidak ada solusinya. Berarti kalau nggak ada solusinya diapain? Ya ngapain dipikirin? Orang nggak ada solusinya kok. Kita mikir juga nggak bakal ketemu, ya nggak usah dipikir. Masalah yang kedua, masalah yang sudah ada solusinya. Kalau sudah ada solusinya ngapain dipikirin Bu? Ya kan? Intinya masalah itu nggak usah dipikirin. Tapi diapain? Dititipin sama Allah. Kecuali utang harus dibayar ya. Jangan utang habis itu titip ya Allah bayar ya. Nggak bisa. Oh kalau utang itu repot Bu. Orang kalau matinya meninggalnya syahid aja gantung-gantung masuk surga kalau masih ada utangnya. Ya Allah saya udah berjihad di jalanmu ya Allah. Saya udah babak belur meninggalnya. Masa belum boleh masuk? Kata malaikat belum. Utangmu itu cari dulu.
Nyari orang di padang mahsyar kayak apa caranya, Bu? Banyak banget mau dicari. Ya Allah, saya ngutang sama siapa kemarin, telur 1 piring belum dibayar, kan di palaran, ya Allah. Orang di surga udah berenang-berenang, Bu ya. Udah makan-makan kenyang. Kita masih gantung aja. Mana waktunya orang antri, kita nggak ada yang nyari lagi. Sedih bener dah. Ya udah, biar nggak repot, paling enak emang masuk surga lewat jalur silaturahmi. Jangan suka kelahi, jangan suka nyalah-nyalahin orang, ya. Jangan suka lain depan, lain belakang. Paham nggak, Bu? Emang mukanya 2 gitu, depan belakang. Lain depan, lain belakang. Dari belakang kelihatannya jilbab, dari depan kelihatannya wajah. Di depan tersenyum, di belakang menusuk. Kita nyambung tali silaturahmi. Karena kita takut kepada Allah. Kita takut kalau sampai nggak ada nanti orang yang ingat kita. Tandanya juga kita takut kepada Allah, kita perbaiki ibadah kita. Toharohnya dibaikin ya, Bu. Kalau istinja itu yang benar, supaya sholatnya sah. Kalau wudhu itu dibenerin. Saya sering, Bu, ketemu ibu-ibu itu kok wudhu begini. Nah, itu mazhab apa? Saya bilang itu 4 mazhab tuh nggak ada yang wudhunya begitu. Masa wudhunya gimana? Wudhunya, coba saya tanya ibu-ibu, wudhu itu dari ujung sini sampai mana ya, Bu? Sampai siku atau sampai lengan? Ada saya berapa kali ketemu orang wudhu sampai pergelangan tangan doang. Dia nggak mau buka jaketnya. Pernah juga ibu-ibu waktu saya ke Tenggarong, wudhunya gitu aja. Saya gini, aduh gimana ya? Saya tegur atau enggak? Saya tegur atau enggak? Kalau ibu ditegur enggak? Saya mikir lama, saya pandangin ibunya wudhu. Saya mikir gini, kalau saya nggak negur, itu kasihan ibunya selamanya wudhunya nggak sah. Saya berdosa. Tapi kalau saya tegur, kok ya kayaknya nggak sopan orang tua. Akhirnya saya maju, saya tegur aja deh, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, maaf. Saya ngomongnya cepet, Bu, karena Ibu maaf ya, wudhu itu sampai sini, Bu, minta maaf. Ibu dibuka dulu ininya sampai sini basahnya ya, Bu ya. Oh, gitu ya katanya. Iya, lah aku dari dulu wudhunya di sini. Maaf, Bu. Itu ulama kita ngajarin, nggak ada wudhu sampai sini, Bu. Kalau tayamum iya. Ya, tapi itu juga mazhab mana? Ya, kita diajarinnya sampai sini, Bu. Dalam Quran juga sampai siku. Kayak apa? Ibu pernah nemu nggak orang wudhu sampai pergelangan? Nggak ada mazhabnya, Bu. Hanafi nggak ada. Orang Allah sendiri yang sebutin dalam Al-Quran, wa aidiyakum ilal marafiq. Nah, itu yang penting. Wajahnya, itu kalau wudhu wajah dibenerin. Ustazah gimana kalau skincare-nya tebal, kulit wajahnya nggak basah, Ustazah? Kalau skincare, Bu, sebenarnya setebal-tebalnya skincare tuh masih nembus ke kulit. Tapi ini bedanya waterproof, Ustazah. Sekeren-kerennya waterproof, Bu, itu masih basahin kulit. Sebenarnya yang bahaya itu apa? Maaf ya, Bu, ini fikihnya kalau sampaikan. Kalau pakai alis sambung, di sini nggak ada, Ibu-ibu. Nggak ada. Itu kan sekarang namanya eyelash extension. Nyebutnya aja susah, Bu. Nggak ada di hadis itu. Eyelash extension. Jadi ini kan bulu mata mesti basah ya, Bu, ketika wudhu. Lah kalau bulu matanya ditutupin, ditempel pakai yang palsu, kan bulu mata aslinya nggak basah. Wudhunya sah atau tidak sah? Nggak sah. Nggak usah gara-gara gaya-gayaan sholatnya nggak sah. Apalagi, maaf ya, Bu, ini fikihnya. Tato itu menghalangi air wudhu. Mana mungkin saya tato mawar di pipi, Ustazah? Mawar sih enggak, tapi alis ada enggak ditato? Di sini enggak ada. Tapi orang sekarang demi gaya ditato alisnya, Bu. Lah, Ustazah, saya udah kadung buat, saya enggak ngerti, Ustazah. Tobat ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Allah. Ampuni kula ya Allah. Dulu waktu kula masang ini alis sincang ini ya Allah, gak tahu kalau tato itu menghalangi air wudhu ya Allah. Tobat, Bu, nangis-nangis sama Allah. Tolong ya Allah, ampuni ya Allah, jangan sampai hamba meninggal dalam keadaan bermaksiat melawan Engkau ya Allah. Kalau ada duit dileser, Bu, karena tato itu menghalangi air wudhu.